Siapa sangka, tanpa buku ia menulis masa depan di dinding, menggetarkan banyak hati. Seorang gadis kecil berjalan dengan keranjang bambu di punggungnya. Dari jendela, ia mendengarkan seksama bacaan guru. Saat guru menulis di papan, ia menyalin di dinding dengan jarinya. Langkah kecilnya memulai perubahan besar. Esoknya, gadis kecil itu kembali mengintip pelajaran. Seorang bocah nakal menembaknya dengan karet gelang hingga mengenainya. Guru keluar memeriksa, tetapi ia buru-buru lari. Hari ketiga, ia kembali ke jendela. Guru menemukannya di luar kelas dan memberi isyarat agar ia mendekat. "Siapa namamu, gadis kecil?" tanya guru Liu. Ia menunduk. Melihat kegugupannya, guru mengajaknya masuk. Ia duduk di bangku. Kepada murid-murid, guru berkata, "Sebutkan namamu." "Maisie," jawabnya. Tepuk tangan pun terdengar. Guru memintanya datang lagi esok hari. Seusai pelajaran, guru Liu berbicara pada kepala sekolah agar Maisie boleh bersekolah dulu. Biayanya akan ia carikan jalan. Keluarga Maisie sangat miskin. Saat tidak bersekolah, ia menggembala bebek. Keluarganya berutang banyak. Sampai di rumah, Maisie berkata kepada ayahnya bahwa ia ingin sekolah. Ayah menjawab, 2 tahun lagi, kalau ayah punya uang, ayah pasti menyekolahkanmu. Namun Maisie tak menyerah. Malam hari, ia belajar dengan ranting, menulis kata-kata pelajaran di tanah. Suatu hari, Maisie ke rumah guru Liu dan tak sengaja mendengar pertengkaran. Guru memakai gajinya untuk lebih dulu membayar uang sekolah Maisie. Suaminya mengetahuinya, marah, lalu pergi. Sejak itu, guru Liu mengajar sambil menggendong anaknya. Beberapa waktu kemudian, seorang reporter datang ke sekolah. Ia melihat ketekunan Maisie dan memotretnya. Menjelang ujian, hujan deras mengguyur. Atap bocor, namun para guru menjaga agar anak-anak tetap fokus mengerjakan ujian. Maisie meraih nilai bagus. Keesokan hari, setelah tahu gurunya yang membiayai, Maisie berkata, "Saya bisa belajar di rumah. Saya tak mau membebanimu. Guru juga tak punya uang." Guru Liu menjawab, "Jangan pikirkan uang dulu," meski wajahnya sendu. Saat berpisah, Maisie meminta satu kelas terakhir. Nilainya 100. Ia keluar kelas dengan kepala tertunduk. Saat menoleh, guru pun berat melepaskannya. Air mata mengantar kepergiannya. Sejak tidak sekolah, Maisie kembali menggembala bebek. Di sela-sela itu, ia belajar. Suatu hari, ketika ia dan orang tuanya bertani di ladang, guru Liu dan kepala sekolah datang. Kepala sekolah menunjukkan koran, foto dan kisah Maisie dimuat. Dukungan mengalir dari berbagai kalangan. Maisie diizinkan kembali ke kelas. Reporter itu menyumbang 100 yuan setiap tahun. Sumbangan lain menyusul hingga biayanya tercukupi. Namun Maisie menyerahkan semua uang itu kepada guru Liu, agar membantu murid-murid lain yang membutuhkan. Pada akhirnya, lewat donasi, anak-anak menerima tas dan alat tulis baru. Ruang kelas yang dulu bocor direnovasi. Maisie, teman-temannya, dan guru Liu tak lagi cemas pada hari-hari hujan. Kebaikan kecil menular, harapan tumbuh bersama. Semoga Maisie terus giat belajar, dan kebaikan hati guru Liu berbuah kebaikan. Dari dinding yang dulu kusam, kisah itu berputar lagi. Siapa sangka, tanpa buku ia menulis masa depan di dinding, menggetarkan banyak hati.